031281924061 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya berkesempatan untuk menjadi moderator dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 yang beranggotakan Cindy Azhara, Rantika Putri Natalia Batubara, Hafiz dan Alfian, yang akan menjelaskan mengenai sosok pendidik yang berpengetahuan yang luas, rasa ingin tahu yang besar, kemauan belajar yang kuat, dan rasa cinta, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika pendidik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Nah, baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai sosok pendidik yang berpengetahuan yang luas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti, akan menjelaskan mengenai sosok pendidik yang beretika, berpengetahuan yang luas, di mana pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang yang muncul ketika seseorang menggunakan akal untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan memiliki kemampuan produktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengelolaan atas suatu pola, yang mana informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan memberikan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil setelah melakukan penginderaan atau melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, maupun raba. Adapun tingkatan pengetahuan mempunyai 6 tingkatan. Yang pertama yaitu know atau tahu, yang mana tahu diartikan sebagai pengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya. Tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah untuk mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Yang kedua yaitu comprehension, yang mana comprehension diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Yang ketiga yaitu application, yang diartikan sebagai suatu kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi secara real. Yang keempat yaitu analisis, yang mana merupakan kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen berdasarkan struktur organisasi dari materi tersebut. Yang terakhir yaitu evaluation, yang merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau suatu objek. Yang terakhir yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama yaitu pendidikan, yang mana pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok, dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka jelas dapat kita dapatkan sebuah visi pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan manusia. Yang kedua yaitu media, secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Yang terakhir yaitu informasi, yang mana informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu, dan dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Azhara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi rasa ingin tahu yang besar. Untuk definisi rasa ingin tahu, dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah suatu rasa atau kehendak yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong atau memotivasi manusia untuk mengetahui hal-hal baru, memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan perilaku secara ilmiah, contohnya dengan eksplorasi, investigasi, dan belajar.
Berdasarkan pendapat dari Mustari dan juga Sunario, dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi rasa ingin tahu yang besar dalam diri individu. Yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga, yang kedua itu faktor lingkungan sekolah, dan yang ketiga itu faktor lingkungan masyarakat. Di mana ketiga faktor ini saling berhubungan dan berkaitan. Maka untuk meningkatkan rasa ingin tahu yang besar dalam diri individu yaitu dengan cara menghargai potensi yang ada dalam diri individu tersebut dalam mengeksplorasi atau dalam belajar menemukan hal-hal baru yang dapat menambah wawasan pengetahuannya sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu mengenai tentang indikator rasa ingin tahu. Nah, indikator rasa ingin tahu menurut Kemendiknas terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama adalah siswa cenderung bertanya selama pembelajaran jika ada hal yang tidak dipahami. Nah, yang kedua, membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah membaca dan mendiskusikan gejala alam atau pembelajaran yang baru terjadi. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bertanya tentang suatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di luar yang tidak bahas di kelas. Baiklah, materi selanjutnya adalah upaya guru untuk meningkatkan sikap rasa ingin tahu. Nah, terdapat beberapa ahli yang mengatakan dan menjelaskan beberapa upaya guru untuk meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, saya akan menjelaskannya, yaitu dari menurut Desmita. Yang pertama, dia menjelaskan tentang mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, memungkinkan anak merasa dihargai. Kemudian yang kedua adalah mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat adalah penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Berikut adalah menurut Ali dan Asrori. Nah, menyatakan bahwa intervensi dapat dilakukan sebagai ikhtiar pengembangan rasa ingin tahu anak. Dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah mewujudkan partisipasi dan keterlibatan anak dalam keluarga. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, saling menghargai antara anggota keluarga dan keterlibatan dalam memecahkan masalah anak atau keluarga. Cara yang kedua adalah menciptakan keterbukaan. Nah, menciptakan keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, toleransi terhadap perbedaan pendapat. Cara yang kedua, memberikan alasan terhadap keputusan yang diambil oleh anak. Dan masih banyak cara yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, mendorong rasa ingin tahu anak. Cara yang kedua, adanya jaminan rasa aman dan mengeksplorasi lingkungan, serta adanya aturan tetapi tidak mengancam apabila ditaati. Yang keempat, empati terhadap anak. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menerima apapun kelebihan maupun kekurangan sang anak. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Serta yang ketiga, menghargai ekspresi potensi anak dalam kegiatan produktif meskipun hasilnya kurang memuaskan.
Kemudian yang kelima adalah rasa empati terhadap anak. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara memahami dan menghayati pikiran dan perasaan sang anak. Yang kedua, melihat berbagai persoalan anak dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang anak. Dan yang ketiga, tidak mudah mencelah karya anak, berapapun kurang bagusnya karya itu. Kemudian yang terakhir adalah penciptaan kehangatan kehubungan dengan anak. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, interaksi secara akrab tetapi saling menghargai. Yang kedua, menambah frekuensi interaksi dan tidak bersikap dingin terhadap anak. Kemudian yang ketiga, membangun suasana humor dan komunikasi. Saya Rantika Putri Natalia Batubara. Saya akan memaparkan mengenai kemauan belajar yang kuat. Adapun pengertian dari kemauan belajar ialah kemauan belajar adalah keinginan seseorang untuk terus belajar di tengah-tengah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dilansir dari Mampuware Group, memiliki kemampuan belajar dalam dunia kerja sangat penting. Apapun posisi pekerjaan yang sedang kamu jalani saat ini, sebab perubahan akan terus terjadi, utamanya dalam hal teknologi. Oleh karena itu, kemampuan belajar harus kamu tanamkan sebaik mungkin di dalam diri. Jadi, setiap ada hal baru, kamu akan mempelajari itu secara perlahan-lahan. Kamu harus mampu menyerap pengetahuan, skill, dan hal-hal lainnya yang dapat menunjang karirmu. Anak yang memiliki kemauan dan kemampuan belajar memadai justru sebaliknya. Jika mereka tidak paham dengan materi yang diajarkan gurunya melalui media sosial, siswa akan berusaha sendiri untuk jadi paham dan mengerti. Apalagi orang tua siswa paham dengan kemauan dan kemampuan sang anak. Jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri, cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana belajar lebih tenang dan damai. Keenam, belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajarlah bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi membuat kita lebih memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar sama teman ini justru menjadi tidak efek karena terlalu banyak digunakan untuk mengubah bermain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai salah satu etika pendidik, yaitu rasa cinta. Rasa cinta adalah sebagai salah satu bentuk emosi individu. Rasa cinta bisa hadir dalam subjek dan objek, serta situasi yang beragam. Dalam dunia pendidikan pun sebenarnya terdapat rasa cinta, baik yang dialami oleh guru, siswa, ataupun orang lainnya yang terlibat dalam pendidikan. Sebagai perwujudan dari sikap profesionalnya, selain untuk dituntut dapat memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan yang digelutinya, seorang guru juga penting untuk dapat memiliki rasa cinta terhadap peserta didiknya. Perasaan cinta guru terhadap seluruh peserta didiknya merupakan hal yang amat penting dan dianggap sebagai alat utama dalam pendidikan. Hal yang menjadi tragis ketika para pendidik senantiasa disibukkan dan dituntut untuk menguasai bahan ajar atau mengembangkan metode pembelajaran, tetapi mereka justru melupakan pentingnya rasa cinta terhadap peserta didiknya. Selanjutnya yaitu cara mewujudkan mengajar dengan rasa cinta. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu kelembutan sikap. Modal utama cinta salah satunya adalah kelembutan sikap. Kelembutan dan akan melahirkan cinta, dan perasaan cinta akan semakin melekat. Hubungan antara guru dengan siswanya. Bila seorang mencintai sesuatu, pasti ia akan berperilaku lembut terhadap sesuatu yang dicintainya. Jika siswa telah menemukan kelembutan setiap kali berinteraksi dengan guru, maka siswa akan meyakini bahwa gurunya memang mencintai mereka. Hampir semua guru berkeinginan untuk mencintai dan dicintai oleh siswanya. Dan yang kedua yaitu mengatur emosi. Guru harus pandai mengatur emosinya secara baik dan canggih. Jangan sampai mencampur adukan urusan pribadi terhadap masalah di sekolah. Dan yang ketiga yaitu hindari pemikiran negatif. Dalam menghadapi siswa yang baik,
di kelas, sebaiknya guru jangan mudah terbawa arus emosional yang bersifat negatif. Stempel atau cap negatif akan menyebabkan hubungan guru dan murid menjadi tidak netral, bahkan penuh dengan pemikiran negatif. Dan yang terakhir yaitu hadirkan mereka dalam doa. Guru adalah orang tua kedua bagi anak, maka hendaklah guru berusaha berbuat sebagaimana dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, yang mendoakan anak secara rahasia merupakan keniscayaan bagi guru yang kini banyak terlupakan. Guru selain sebagai pengajar dan pendidik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pendoa bagi anak didiknya. Mungkin itu saja, terima kasih. Mata pelajaran itu 2 jam, tidak menutup kemungkinan baru kita akan lakukan ujian seperti misalnya hari ini ada sakit kepala. Ketika saya menghadirkan diri saya di sini, maka bukan soal materi yang menjadi tolak ukurnya, tapi pengabdian itu yang lebih penting buat saya. Saya mampu untuk membangun pendidikan anak-anak di sekitar sini, saya mampu menyekolahkan mereka, mereka bisa menggapai cita-citanya. Nah, di sanalah kepuasan batin tersendiri buat saya. Teman-teman yang lain, guru-guru yang lain termasuk Bu Rena Asparena, itu saya yang rekrut, saya yang datang ke rumahnya, mengajak dia untuk membantu saya membangun lembaga pendidikan ini supaya dia turut bisa mengajar di sini. Alhamdulillah dia bersedia, dan kita tekankan juga bahwa kita tidak digaji, kita tidak mendapatkan apa-apa. Cuman kita membantu anak-anak, itu aja yang kita tanamkan. Kita membantu anak-anak yang hampir rata-rata orang miskin, orang susah, yang mau sekolah. Nah, itu kita bantu. Kita mesti yakin dan percaya bahwa kalau kita banyak membantu orang, orang juga pasti akan membantu. Bagi saya MTS Zikir Pikir ini adalah ladang amal bagi kami yang sekelompok pemuda desa ini ya. Amal berbagi ilmu, kemudian berbagi rezeki. Dia orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Mulai dari dia, saya belum kenal dia, mulai dari dia masih sendiri, masih single sebelum kita menikah, dia sudah aktif dalam pendirian sekolah MTS itu sendiri. Beberapa tahun ke depan kita berencana untuk mendirikan madrasah aliyahnya atau SMA-nya. Bahkan sampai perguruan tingginya itu sudah kita canangkan. Cuman memang ini butuh proses, butuh perjuangan, ya, dan tidak sebentar, dan itu harus tetap kita usahakan.